Mereka tuh jantungnya sistem kesehatan kita, selalu ada di garda terdepan. Tapi di balik seragam putih mereka, ada sebuah paradoks yang jarang banget kita bahas. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin, mereka lah yang paling lama ada di sisi pasien. Bukan cuma 8 jam sehari, tapi 24 jam, non-stop 7 hari seminggu. Bisa dibilang, mereka itu mata dan telinganya sistem kesehatan kita, yang memantau setiap detak jantung dan helaan napas. Tanpa mereka, sistem ini bisa lumpuh. Peran mereka itu kan vital banget ya. Tapi ironisnya, kondisi yang mereka hadapi seringkali rapuh dan penuh tekanan. Jadi, pertanyaan gedenya ya ini, siapa yang ngurusin para perawat kita? Jadi, buat bisa pakai seragam ini tuh jalannya nggak gampang loh. Ini bukan cuma panggilan jiwa aja, tapi juga butuh investasi gede di pendidikan, mau itu D3 atau S1. Belum lagi harus lewat serangkaian ujian buat dapat surat tanda registrasi, sertifikat kompetensi, dan macam-macam lagi. Prosesnya ketat banget buat mastiin mereka bener-bener siap. Nah, menurut data resmi nih, rata-rata gaji perawat di Indonesia itu katanya sekitar 6,24 juta rupiah per bulan. Angka yang kalau kita lihat di atas kertas, kedengerannya lumayan layak ya. Tapi, apa benar ceritanya begitu? Pertanyaannya sekarang, apakah angka resmi tadi itu cerminan realita buat mayoritas perawat di lapangan? Sayangnya jawabannya jauh panggang dari api. Oke, sekarang kita bandingin ya. Di satu sisi ada angka rata-rata resmi yang kelihatannya tinggi tadi. Tapi di sisi lain ada yang namanya upah minimum provinsi atau UMP yang rata-ratanya cuma sekitar 2,9 juta rupiah. Ini tuh jaring pengaman paling dasar buat pekerja loh. Dan disinilah faktanya terungkap. Menurut Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, coba dengerin baik-baik, 68,7% perawat di Indonesia justru gajinya di bawah upah minimum. Gila kan? Lebih dari 2/3 dari mereka. Biar kebayang separah apa situasinya, dengerin deh cerita dari lapangan ini. Ada daerah di mana perawat cuma dibayar Rp300.000 sebulan. Dan itu pun dibayarnya dirapel, 3 bulan sekali. Ini udah bukan lagi soal layak atau nggak layak, ini soal kemanusiaan. Dan ternyata masalahnya nggak berhenti di gaji doang loh. Di luar itu ada tekanan fisik dan mental yang mereka tanggung setiap hari yang sama beratnya. Sebuah penelitian ilmiah membuktikan apa yang udah banyak dirasain. Coba bayangin, 64% perawat itu kerja lebih dari 40 jam seminggu. Itu bahkan belum termasuk lembur yang mungkin gak dicatat. Efeknya apa? Ya jelas, lebih dari separuh dari mereka ngalamin stres tingkat sedang. Ini bukan sekedar angka ya, ini tuh capek, cemas, beban yang mereka bawa pulang tiap hari. Jam kerja yang panjang dan gak nentu ini bukan kebetulan. Ini tuh bagian dari sistem yang namanya kerja shift, yang emang udah didesain buat layanan 24 jam kayak rumah sakit. Artinya apa? Artinya, kelelahan dan stres itu udah jadi bagian dari desain kerjaan mereka, bukan sesuatu yang aneh. Oke, jadi kenapa sih kondisinya bisa separah ini? Buat jawab itu kita perlu gali lebih dalam lagi. Bukan cuma soal gaji, tapi soal fondasi dari pekerjaan mereka, yaitu kepastian kerja. Di Indonesia itu ada dua status kerja utama, PKWT atau kontrak yang sifatnya sementara, sama PKWTT atau pegawai tetap yang ngasih stabilitas. Gampangnya gini deh, yang satu itu kayak jembatan goyang, yang satu lagi fondasi yang kokoh. Nah, inilah yang terjadi di lapangan. Ada penelitian yang nunjukin fakta yang bikin kaget. 67,6% perawat itu statusnya non-ASN. Artinya, mayoritas dari mereka, 2 dari 3 perawat yang kita temui, itu nggak punya jaminan kerja dan keamanan sebagai aparatur sipil negara. Ini kan yang aneh, merawat orang sakit itu pekerjaan inti, pekerjaan yang nggak ada matinya. Jelas bukan kerjaan musiman kan? Terus, kenapa justru begitu banyak pahlawan kita di garda depan ini malah terjebak di status kontrak yang serba nggak pasti? Tapi ngadepin semua ini, para perawat nggak tinggal diem. Lewat organisasi mereka, PPNI, mereka bangkit dan berjuang buat perubahan yang mendasar. Tuntutan mereka tuh jelas banget dan masuk akal. Pertama, tegakkan aturan upah. Udah, jangan ada lagi gaji di bawah UMP. Kedua, stop sistem kontrak yang nggak adil, angkat mereka jadi pegawai tetap. Dan ketiga, kasih kepastian buat perawat honorer dengan mengangkat mereka jadi ASN atau P3K. Itu loh, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, status yang ngasih keamanan lebih baik. Angka ini jadi pengingat yang sangat-sangat kuat tentang pengorbanan mereka. Selama puncak pandemi COVID-19,
718 perawat Indonesia gugur di garis depan. Seperti yang diungkapkan perwakilan PPNI, bahkan nyawa pun mereka berikan untuk bangsa ini. Ini bukan lagi soal dedikasi biasa, ini pengorbanan tertinggi. Dan pengorbanan inilah yang jadi bahan bakar perjuangan mereka buat dapat keadilan. Jadi, pertanyaannya balik lagi ke kita semua. Setelah semua yang mereka kasih, keringat, air mata, bahkan nyawa, masa depan yang adil dan layak seperti apa sih yang bakal kita berikan buat mereka? Ini bukan cuma masalah mereka, tapi cerminan gimana kita sebagai bangsa menghargai para penjaga kesehatan kita.